Hey, halo everybody, welcome back to CSI Zone. Udah lama kita nggak jumpa karena mungkin selama 10 hari ini kita off ya dari dunia perkontenan duniawi karena kita sendiri sedang isolasi mandiri akibat terdampak COVID-19 ya. Jadi kantor kita off dan juga kontennya juga off. Dan hari ini kita udah mulai ngonten lagi, kita udah mulai aktif lagi. Showroom kita bisa dikunjungi lagi. Dan kali ini kita bakal ngebahas in-ear monitor yang baru aja masuk di CSI Zone yaitu Thin T3 Plus. Wah, ini bakal menarik banget karena udah banyak yang nantiin. Banyak yang nge-DM kita nih bahwa Thin T3 Plus ini rame banget di luar, bahas dong bro. Nah kayak gitu, intinya pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran yang pengen kita ngebahas Thin T3 Plus dan dibandingin sama Aria. Nah mungkin nanti di pembahasan suara akan kita bandingin dikit. Nah tapi untuk pembahasan kali ini kita bakal kupas Thin T3 Plus. Bagi teman-teman semuanya yang penasaran dengan Thin T3 Plus ini adalah seri in-ear monitor yang menurut saya sendiri itu baru banget di dunia Thin ya. Nggak, maksud gue di Thin Audio sendiri mereka baru menerapkan in-ear monitor dengan desain yang menurut saya ini cukup revolusioner. Mereka menggunakan resin ya. Dari yang kita tahu Thin Audio itu biasanya menggunakan desain yang lebih fokus pada housing metal gitu loh. Ini hal yang menarik banget buat kita bahas gitu ya. Dan ini bisa jadi ke depan bisa diterapin seterusnya karena menurut saya ini bagus banget. Ini cukup berbeda, ini unik, apalagi konfigurasinya juga beda ya. Thin T3 Plus ini berbeda dengan Thin T3 biasa. Thin T3 Plus menggunakan single dynamic driver, sedangkan Thin T3 menggunakan hybrid driver. Kita nggak usah lama-lama bahas tentang tetek bengek dari Thin T3 ini. Yang penting kita unboxing dulu apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli Thin T3 Plus. Oke, di depan saya ini udah ada Thin T3 Plus dan kita bakal unboxing in-ear monitor ini. Pertama, tampilan T3 Plus ini dari tampilan boxnya tidak banyak perbedaan dengan seri Thin yang lain, yaitu dengan mengandalkan box putih warnanya seperti ini ya guys, dan nggak banyak informasi seperti biasa. Langsung aja kalau gitu kita buka. Nah, di depan kita ini udah ada kelengkapan kalau kalian beli Thin T3 Plus yang pastinya bergaransi cahaya sentra inovasi ya. Pertama tuh kalian dapat in-ear monitor, ada buku manual dan juga kartu garansi. Yang ini yang penting ya, garansi PT Cahaya Sentra Inovasi, garansinya 1 tahun. Terus dapat foam ear tips, spare ear tips, ada 2 jenis, yang satu warnanya merah di bagian dalam, yang satu hitam. Ada pouch buat nyimpen seperti ini, pouch belacu ya. Dan terakhir kabel. Nah, buat lebih detailnya mending kita bahas build quality-nya abis ini deh. Nah, kita bakal ngebahas build quality dari Thin T3 Plus ini. Yang pertama ini adalah masalah build quality ya. Ini penting banget karena kita tahu kalau Thin Audio itu biasanya kalau bikin IM itu pasti build quality-nya bukan kaleng-kaleng. Seri-seri sebelumnya pasti Thin Audio itu pakai housing metal. Entah kenapa di Thin T3 Plus ini mereka menggunakan housing resin. Ini menjadi poin plus karena dengan housing resin ini otomatis in-ear monitor ini lebih aman ya. Nggak gampang nyetrum ketika dicolok ke PC ataupun dicolok ke laptop yang lagi dicas. Sering banget teman-teman ngeluhin kalau menggunakan in-ear monitor metal gitu ya, kok bisa nyetrum sih? Ya itu sebenarnya bukan kesalahan dari in-ear monitornya, karena ketika dipakai di HP nggak nyetrum kan. Cuman karena emang grounding di rumah itu biasanya jelek, nggak ada aliran yang buat ngebuang sisa listriknya, jadi gampang nyetrum. Solusinya seperti biasa, kita selalu nyaranin pakai alas kaki. Balik lagi ke pembahasan Thin T3, build-nya ini selain dari resin, desain juga mau gua bahas, ini bagus, ergonomik banget dibandingkan dengan let's say Thin T3 sebelumnya. Thin T3 sebelumnya bisa model dipakai secara over ear atau straight down tergantung kabel yang kalian pakai ya. Dan untuk Thin T3 Plus ini dia desainnya adalah over ear. Kabel yang digunakan pun juga cukup bagus dengan kabel yang menurut gua ini sepertinya kabel yang sama dipakai di Thin T5 yaitu semacam kabel dengan lapisan Kevlar gitu ya. Jadi bagus banget ini build-nya dan kabelnya lentur banget.
Non-mikrofonik artinya kalau digesek ke baju, kabelnya itu nggak berisik. Itu penting banget. Kalau kalian suka olahraga atau suka jalan-jalan, kalian nggak akan merasa keganggu. Oke, masalah pin. Konfigurasi dari kabel ini juga berbeda. Jika teman-teman sebelumnya sering pakai produk tin audio, maka kalian pasti tahu kalau tin hi-fi itu biasanya pakai konfigurasi MMCX. Emang ada beberapa in-ear monitor mereka yang terbaru tuh udah pakai dual pin. Cuman di tin T3 Plus ini juga pakai dual pin. Jadi kalian jangan sampai salah beli kabel. Gitu aja sih. Udah bahas build quality-nya dan mungkin gua pengen nyobain fittingnya oke apa enggak. Nah, untuk fitting ada 3 hal yang perlu gua garis bawahi. Yang pertama itu dari desain. Yang kedua itu masalah berat, yang ketiga itu masalah ukuran. Yang pertama itu masalah desain. Gue suka desain yang sekarang itu karena semi ciem, dia minim sudut, enak dipakai di telinga. T3 Plus ini menawarkan fitting yang cakep banget. Oke, gue suka sama fittingnya. Yang kedua masalah berat, karena tin T3 Plus ini dengan bahan resinnya, dia pasti lebih ringan dong dari beberapa line up tin sebelumnya, katakanlah let's say T5 gitu ya, yang bahannya full metal atau IM-IM tin yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir masalah ukuran. Ukuran tin T3 Plus ini gue bisa bilang ini cukup perfect ya, pas banget dari panjang nozzle, dari ukuran housing, semuanya nggak terlalu kegedean dan fit di telinga gua. Dan dibandingkan dengan P1, P2, dan juga T5, ya overall ini T3 Plus menawarkan fitting yang paling pas di telinga gua. Nah, udah kita bahas masalah fittingnya, lanjut kita bahas ngobrolin suara. Well, kita ngomongin suara pasti nggak lepas dari tonal balance. Tonal balance itu adalah karakter umum dari in-ear monitor ini, yaitu tin T3 Plus. Menurut gua, tin T3 Plus ini mendekati harmonic neutral. Artinya suara yang ditampilkan itu bakal mudah disukai oleh orang-orang gitu ya istilahnya. Jadi suaranya emang kalau menurut gua pribadi itu slightly neutral to warm. Jadi suaranya netral agak warm dikit, artinya itu bassnya itu lebih agak dominan. Namun walaupun bassnya ini dominan, dia masih punya tekstur yang bagus, dia masih punya speed yang oke, dan juga yang penting itu adalah punya speed yang terkontrol. Jadi untuk mempresentasikan suatu lagu itu masih sangat proper gitu ya. Dan untuk mid-nya, untuk masalah clarity sebenarnya tin T3 Plus ini sedikit berat ke lower mid. Jadi dia punya sedikit kolorasi di lower mid-nya sehingga lebih tebal, dan ini justru memberikan body ke vokal, ke beberapa instrumen, sehingga kesannya itu ketika vokal bernyanyi atau mungkin let's say instrumen di mid kayak piano dan lain sebagainya itu jadi lebih tebal gitu ya, lebih punya body, agak lebih thick gitu ya. Ini membuat gua lebih enjoy kalau dengerin dalam waktu lama. Nah, ini yang paling penting juga masalah high frequency. High frequency itu nggak boleh ditinggalin. Tin T3 Plus punya karakter yang cukup warm, tapi detail di frekuensi atasnya ini masih cukup sparkling loh. Dan juga masih punya ekstensi yang bagus. Terhitung dia memang pakai single dynamic driver, tapi masih punya detail yang cukup patut diapresiasi ya menurut gua ya. Dan ini misal kita bandingin dengan Moondrop Aria, ini mungkin perbandingan singkat aja. Gimana perbandingan suara Aria dibandingkan tin T3 Plus ini? Secara umum menurut gua Aria lebih tebel, di bassnya lebih tebel, di midnya lebih agak munduran dikit, lebih agak kesannya tuh Aria tuh lebih bassy gitu ya, lebih ngebass gitu ya dibandingkan tin T3 Plus. Ini yang buat gue itu lebih suka tin T3 Plus karena emang dia punya presentasi suara yang lebih pas dibandingkan menurut gue Aria. Tapi hal ini bisa menjadi poin plus masing-masing tergantung playlist kalian. Kalau gue dengerin bass head ya gue pilih Aria dong. Kalau gue lebih dengerin lagu yang ya akustik netral, yang lagu-lagu yang populer gitu ya, T3 Plus lebih oke. Itu tadi kalau versus Aria. Lalu gimana bro kalau gue udah punya tin T3 biasa ke tin T3 Plus ini? Nah ini mungkin bakal sedikit berbeda ya, karena tin T3 Plus ini bakal jatuhnya sedikit lebih warm dari tin T3 biasa. Tin T3 biasa itu lebih technical gitu ya,
istilahnya itu dia lebih main ke frekuensi atas, lebih terkontrol di bass, lebih flat bassnya. Jadi tin T3 Plus dan tin T3 biasa ini seperti dua kutub yang berbeda untuk musik-musik yang berbeda pula. Kalau tin T3 biasa dia lebih enak untuk musik-musik yang nggak terlalu banyak bassnya, emang vokal, instrumen ataupun musik-musik yang minim bass dia bakal lebih perform dibandingkan dengan T3 Plus. Untuk T3 Plus sendiri punya kemampuan yang bagus banget untuk lagu-lagu yang lebih populer. Jadi ini kalau gue bandingin sebenarnya keduanya itu masih masih 11-12 ya, masih on par gitu ya. Kembali lagi ke playlist kalian. Tapi untuk urusan technical ya keduanya ini bisa dibilang masih selevel gitu ya. Lanjut ke pembahasan kesimpulan. Kita udah bahas macam-macam tadi. Kita udah bahas tentang tin T3 Plus dan ini waktunya kita sums up apa aja yang buat IM ini menarik ya. Kalau yang pertama dari gua sendiri adalah gua apresiasi tin udah ngelakuin langkah revolusioner, mereka ngubah dari desain in-ear monitor yang tin T3 sebelumnya itu housingnya adalah metal menjadi seri yang lebih baru, desain yang lebih fresh dengan bahan resin. Ini gue akuin ini langkah yang bagus. Yang kedua adalah masalah karakter suara. Jika dibandingkan dengan line up sebelumnya atau line up tin yang sebelumnya, tin T3 Plus ini punya suara yang unik dan itu tetap bagus dalam artian tuh secara tonal dia bisa diterima banget. Gue yakin banyak yang bakal suka IM ini dan IM ini bakal nge-hype karena emang tuningannya tuh mendekati harmoni neutral, detailnya masih bagus dan dia affordable. Gila nggak tuh? Lengkap nih IM untuk teman-teman yang baru mencoba terjun di dunia in-ear monitor dan langsung ke tin T3 Plus tuh gua rasa nggak akan nyesel gitu loh. Ini IM oke banget. Dan yang terakhir masalah karakter suara yang memang kembali lagi ke preferensi masing-masing. Tadi gua udah bahas sama Arya sama tin T3 biasa. Kalau tin T3 Plus ini ada di tengah-tengah antara Arya dan tin T3 biasa. Jadi dia bisa dibilang di sisi tengah-tengahnya, yaitu bassnya cukup, detailnya cukup. Semua mampu dipresentasikan dengan baik dan menurut gue ini poin plus banget. Nah, gimana menurut kalian? Kalian mungkin udah beli, kalian punya opini yang lain, kalian bisa komentar di bawah ini. Nah, seperti biasa sebelum gue pamit, please teman-teman ya, kalau kalian nonton video ini dan suka, kalian bisa like dan juga share video ini. Dan untuk tetap ngedukung kita di channel ini agar tetap berkembang dan kita udah nggak kerasa udah hampir 5.000 subscriber mungkin ya. Kita berharap teman-teman itu tetap subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng sehingga kalian kalau dapat update itu ya pasti langsung menuju CSI Zone untuk nonton video kita yang terbaru. Gua harap semuanya sehat dan semoga kalian nggak kena COVID kayak gua. Itu rasanya nggak enak banget. Thank you.